Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Kiki Handika dari Manajemen Keuangan Syariah 3C. Di sini saya akan membuat video ekonomi makro yang dimana saya akan memaparkan atau menjelaskan terkait pertumbuhan ekonomi dalam perspektif Islam, yang dimana saya akan membahas 4. Yang pertama itu ada dari pengertian pertumbuhan ekonomi dalam perspektif Islam. Yang kedua itu ada sejarah perkembangan ekonomi Islam di Indonesia. Yang ketiga ada karakteristik pada pertumbuhan ekonomi Islam. Dan yang terakhir itu saya akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Islam. Nah, di mana Islam ini mendefinisikan pertumbuhan ekonomi itu sebagai perkembangan yang terus-menerus dari faktor produksi secara benar yang memberikan kontribusi bagi kesejahteraan manusia. Nah, teman-teman, demikian teman-teman ini, maka pertumbuhan ekonomi menurut Islam itu merupakan hal yang syaratnya begitu bernilai gitu. Nah, lebih dari itu, perubahan ekonomi merupakan aktivitas menyeluruh dalam bidang produksi yang berkaitan erat dengan keadilan distribusi, teman-teman. Yang memang harus dipahami oleh teman-teman itu dalam pertumbuhan mencakup isi yang lebih luas dari sisi pertumbuhan yang lainnya, dan kemajuan aspek material dan spiritual manusia. Nah, mungkin dari sisi pertumbuhan ekonomi, mungkin di sini saya akan membahas sebagai elemen utama dalam strategi ekonomi satu negara atau sistem ekonomi. Nah, memiliki peran krusial secara holistik. Itu dapat disimpulkan bahwasannya pertumbuhan ekonomi itu tidak dapat membawa bagaikan peluang, tetapi juga berkontribusi pada pemerataan ekonomi yang lebih luas. Nah, tidak dapat disangka mungkin ya bagi teman-teman, pertumbuhan ekonomi ini global yang memang telah menciptakan dampak signifikan, itu dapat menciptakan dua hasil yang sangat akurat gitu. Nah, yang pertama itu terjadi yang nyata dalam tingkat kemakmuran atau bisa kita sebut taraf dari hidup masyarakat. Nah, yang kedua juga kita ambil dari terciptanya peluang yang memang pekerjaan baru yang sering dengan pertumbuhan sejumlah penduduk. Jadi meskipun penduduk makin luas, makin banyak, dan seiring jalan peluang pekerjaan pun makin banyak gitu. Nah, dari terjadinya krisis ekonomi itu dalam perspektif Islam itu sangat jelas, teman-teman, terkait dengan pelaksanaannya praktek-praktek ekonomi yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam, itu seperti perilaku riba dalam segala bentuknya, monopoli, korupsi, dan berbagai lainnya. Nah, dalam tindakan itu, apabila pelaku ekonomi terbiasa melanggar prinsip-prinsip ekonomi ilahi, itu tidaklah berlebihan menyimpulkannya. Nah, bahwasanya krisis ekonomi itu yang menimpa kita bukan semata-mata ataupun bukan semata-mata, melainkan akibat dari perilaku manusia yang sengaja mengundang malapetaka sendiri. Mungkin di situ saya akan menjelaskan lagi lebih lanjutnya terkait dengan gambar-gambarnya ya, yang dimana saya akan menjelaskan mungkin bagaimana sih sejarah perkembangan ekonomi Islam di Indonesia. Nah, jadi gini teman-teman, di Indonesia ini akan menjadi kiblat beberapa industri syariah di dunia. Nah, oleh karena itu Indonesia akan menjadi negara pelopor yang pertama memproduksikan makanan dan minuman halal. Saat ini
Standar Kehalalan Majelis Ulama Indonesia atau kita sebut MUI itu telah diakui luas di berbagai negara yang menjadi mitra dagang di Indonesia. Nah, mungkin jika melihat sejarah pemikiran dan aktivitas ekonomi Islam di Indonesia, itu tak bisa lepas dari sejarah masuknya Islam di negeri ini, teman-teman. Menurut para pakar, mengapa sih bahasa Melayu menjadi bahasa Nusantara? Nah, karena bahasa Melayu itu adalah bahasa yang populer dan digunakan dalam berbagai transaksi perdagangan di kawasan ini, teman-teman. Nah, di Indonesia sendiri, pemikiran ke arah sistem ekonomi syariah secara historis itu telah berakar dari sejak periode kemerdekaan. Namun, mencuatnya kebutuhan akan lembaga perbankan Islam di tengah praktek ekonomi kontemporer itu tidak dapat dilepaskan dari perkembangan pemikiran dan gagasan tentang konsep ekonomi Islam. Nah, yakni itu berawal dari berdirinya Bank Muamalat yang dioperasikan sejak tanggal 1 Mei 1992. Nah, adapun juga karakteristik pertumbuhan ekonomi Islam itu Islam harus mempunyai karakteristik tersendiri agar tujuan pertumbuhan ekonominya bisa tercapai. Nah, yang pertama ada komprehensif al-syumul. Islam melihat bahwa pertumbuhan lebih dari sekedar persoalan materi dan memiliki tujuan yang lebih universal dibandingkan dengan orientasi terbatas yang ingin dicapai oleh sistem-sistem kontemporernya, yaitu untuk menciptakan keadilan sosial. Nah, begitupun dalam keadilan itu seperti dikemukakan di atas bahwa pertumbuhan harus disertai dengan adanya keadilan distributif pun dengan adanya bertanggung jawab atau kita sebut mas'uliyah. Ketika Islam memberikan ruang kebebasan terhadap individu dalam bidang apapun dengan ekspresi yang mencerminkan penghormatan kepada manusia untuk menikmati kenikmatan duniawi, maka kebebasan ini tidak diberikan secara absolut tanpa batas. Oke, selanjutnya pun ada faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Islam. Pertama itu ada SDM yang didapat dikelola investable resources. Itu ada pertumbuhan ekonomi sangat membutuhkan sumber daya yang dapat digunakan dalam memproduksi aset-aset fisik untuk menghasilkan pendapatan. Nah, merubahnya sumber daya tersebut itu dalam bentuk aset produktif serta dapat digunakan secara optimal dan efisien. Sedangkan sumber modal terbagi dua itu ada sumber domestik dan internal serta sumber eksternal. Ada juga yang kedua dari sumber daya human resources. Nah, faktor ini yang sangat penting itu adalah sumber manusia. Manusialah yang paling aktif berperan dalam pertumbuhan ekonomi. Nah, peran mereka itu mencakup beberapa bidang, dari dalam hal eksploitasi sumber daya yang ada, pengakumulasian modal, serta pembangunan institusi sosial ekonomi dan politik masyarakat. Nah, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi ini yang diharapkan, maka perlu adanya efisiensi dalam tenaga kerja. Efisiensi tersebut itu membutuhkan kualitas profesional dan kualitas moral. Oke, nah pun ada wirausaha entrepreneurship. Nah, wirausaha ini itu merupakan kunci dalam proses pertumbuhan ekonomi dan sangat determinan. Wirausaha ini dianggap memiliki fungsi dinamis yang sangat dibutuhkan dalam suatu pertumbuhan ekonomi. Nah, Nabi Muhammad SAW itu dalam beberapa hadis menekankan pentingnya wirausaha. Nah, dalam hadis riwayat Ahmad, beliau bersabda, "Hendaklah kamu berdagang berbisnis karena di dalamnya terdapat 90% pintu rezeki." Nah, yang terakhir itu ada di teknologi. Nah, menurut para ekonom itu menyatakan bahwa kemajuan teknologi ini merupakan sumber terpenting pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi ini dianggap tidak mengikuti proses sejarah secara gradual. Nah, tidak terjadi terus-menerus dalam suatu keadaan yang tidak bisa ditentukan.
Dinamika di konstitusi tersebut berkaitan erat dan ditentukan oleh inovasi-inovasi dalam bidang teknologi. Oke, baik. Mungkin sebelumnya saya terima kasih banyak kepada Ibu yang sudah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada saya. Semoga Ibu dilancarkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Selebihnya saya minta maaf sebelumnya atas pemaparan atau penjelasan saya yang kurang tersampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.